Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan materi kami. Mengapa memahami makna Al-Quran membutuhkan berbagai sumber. Mempelajari makna Al-Quran adalah hal paling dasar dalam studi Islam karena kitab suci ini menggunakan bahasa Arab yang punya banyak lapisan arti. Untuk memahaminya secara utuh, kita tidak bisa hanya melihat satu sisi saja, melainkan perlu bantuan berbagai ilmu bahasa. Di zaman sekarang, para peneliti semakin sadar bahwa mencari kata yang asli sangatlah penting. Oleh karenanya, bagi mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran Tafsir, mempelajari asal-usul kata sangat membantu agar bisa menjelaskan isi Al-Quran dengan cara yang lebih tepat dan benar. Adapun keilmuan yang bisa dirujuk yaitu di dalam tafsir lugawi, ilmu qiraat, juga bisa juga menggunakan kamus bahasa Arab. Nah, itu. Selanjutnya di dalam kamus bahasa Arab klasik. Kamus bahasa Arab klasik ini merupakan fondasi pemahaman bahasa. Dalam kajian semantik Al-Quran, kamus bahasa Arab menempati posisi yang sangat penting sebagai sumber premier untuk menelusuri makna leksikal suatu kata. Melalui kamus, peneliti dapat melacak arti dasar sebuah lafaz sebelum mengalami perluasan makna dalam konteks teologis maupun hukum. Kamus ini juga disusun berdasarkan sistem akar kata. Kamus ini juga menghimpun makna berdasarkan penggunaan masyarakat Arab awal yang dianggap paling otoritatif dalam menjaga kemurnian bahasa. Penjelasan makna dalam kamus klasik cenderung luas dan kontekstual, tidak hanya membatasi pada suatu arti tetapi memaparkan spektrum makna sesuai variasi penggunaannya. Selanjutnya, adapun kamus klasik terpenting dalam studi makna Al-Quran yaitu Lisan Al-Arab Ibnu Manzur, kamus terbesar dalam tradisi Arab yang menghimpun dan mensistemasi berbagai pendapat leksikograf sebelumnya. Kitab ini menampilkan metode kompilatif dengan memperkaya setiap entry melalui kutipan syair dan riwayat bahasa. Selanjutnya yaitu Maqayis Al-Lughah karya Ibnu Faris menonjolkan pendekatan analitis dengan menekankan konsep makna dasar atau asal yang menjadi poros seluruh derivasi kata. Pendekatan ini membantu membedakan antara makna bahasa yang bersifat umum dengan makna istilah. Selanjutnya yaitu Taja al-Arus dari Al-Zabidi. Pengembangan dari kamus sebelumnya dengan penjelasan yang sangat luas dan koreksi terhadap riwayat bahasa itu terdapat di dalam kamus ini, memberikan gambaran lebih komprehensif tentang penggunaan kata. Itu juga ada di dalam kamus ini. Selanjutnya dan yang terakhir itu adalah Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran dari Al-Raghib. Secara khusus, kitab ini berfokus pada kosakata Al-Quran dengan pendekatan semantik yang membedakan antara makna bahasa dan makna yang berkembang dalam konteks wahyu. Baik, melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu Kamus Arab Modern, perkembangan dan perbedaannya. Seiring perkembangan ilmu linguistik, Kamus Arab Modern juga mengalami perubahan dalam sistem penyusunan dan pendekatannya. Jika kamus klasik mengharuskan pengguna mencari kata berdasarkan akar katanya, maka kamus modern umumnya menggunakan urutan alfabet sehingga lebih praktis. Selain itu, kamus modern mulai menerapkan pendekatan linguistik kontemporer, seperti membedakan makna literal dan makna metaforis, serta menjelaskan perkembangan makna akibat perubahan sosial dan budaya. Beberapa contoh kamus modern yang sering digunakan adalah Al-Mu'jam Al-Wasit, Al-Mu'jam Al-Mu'asir, dan Lens Lexicon.
Meskipun memiliki metode yang berbeda, kamus klasik dan modern sebenarnya saling melengkapi. Kamus klasik memberikan kedalaman historis, sedangkan kamus modern membantu memahami perkembangan makna hingga masa kini. Kitab tafsir berbasis bahasa. Selain kamus, sumber penting lainnya adalah kitab tafsir berbasis bahasa atau tafsir lugawi. Tafsir jenis ini berfokus pada analisis bahasa, tata bahasa, dan struktur kalimat dalam Al-Quran. Melalui tafsir lugawi, para mufasir berusaha memastikan bahwa suatu kata dipahami sesuai dengan kebiasaan bahasa Arab pada masa turunnya wahyu. Tafsir ini juga membantu menjelaskan perbedaan makna yang sangat halus antara kata-kata yang tampak mirip, seperti perbedaan antara khauf dan khosyah. Selain itu, tafsir lugawi memungkinkan kita melacak perubahan makna suatu kata dari masa pewahyuan hingga sekarang, sekaligus membedakan antara makna bahasa dan makna syariat. Oleh karena itu, tafsir berbasis bahasa menjadi sarana penting untuk memahami nuansa makna Al-Quran secara lebih akurat. Selanjutnya, syair Arab pra-Islam, Diwan al-Arab. Sumber berikutnya adalah syair Arab pra-Islam. Dalam masyarakat Arab sebelum Islam, syair memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menjadi sarana utama untuk mengungkapkan pemikiran, sejarah, nilai-nilai sosial, serta kehidupan sehari-hari. Karena itu, para ulama menganggap syair sebagai Diwan al-Arab atau arsip bangsa Arab. Syair menjadi bukti autentik penggunaan bahasa Arab sebelum turunnya Al-Quran. Melalui syair, para peneliti dapat memahami makna kata, struktur bahasa, dan konteks sosial yang melatar belakangi penggunaan suatu istilah. Dengan kata lain, syair Arab pra-Islam berfungsi sebagai sumber historis yang membantu menjelaskan makna lafaz Al-Quran berdasarkan penggunaan bahasa pada masa itu. Ya. Belum. Dah, mulai. Ya, melanjutkan pembahasan, masuk kepada pembahasan mu'alaqat dan penyair besar Arab. Jadi pada bagian ini mu'alaqat diartikan sebagai kumpulan qasidah terkenal dari masa pra-Islam yang dianggap sebagai puncak kefasihan bahasa Arab. Syair-syair ini menjadi sumber penting bagi para ulama dan mufasir dalam memahami makna kosakata Al-Quran karena mereka merekam penggunaan bahasa Arab yang asli dan kaya. Beberapa penyair besar yang tergabung dalam tradisi mu'alaqat adalah Imru al-Qais yang dikenal karena keindahan bahasanya dan sering dijadikan rujukan dalam tafsir. Selanjutnya ada Antarah Ibn Saddad yang banyak menggambarkan keberanian, peperangan, dan kehormatan, serta Zuhair Ibn Abi Sulman yang terkenal dengan syair-syair yang syarat nilai kebijaksanaan, keadilan, dan moralitas. Karya-karya mereka memperkaya khazanah bahasa Arab, terutama dalam kosakata yang berkaitan dengan alam, peperangan, dan kehidupan padang pasir. Karena itu, mu'alaqat tidak hanya bernilai sastra, tetapi juga menjadi sumber penting dalam kajian bahasa Arab dan penafsiran Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya masuk kepada ilmu qiraat, variasi bacaan dan pengaruhnya terhadap pemaknaan Al-Quran. Nah, jadi ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas tentang variasi bahasa bacaan Al-Quran yang diriwayatkan secara sah dari Rasulullah SAW. Perbedaan bacaan ini tidak mengubah keaslian Al-Quran, tetapi justru menunjukkan keluasan bahasa Arab dan dapat memperkaya pemahaman terhadap makna ayat. Suatu qiraat diterima apabila memenuhi syarat, yakni kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab, rasam uthmani, dan memiliki sanad yang sahih. Dalam perkembangannya, para ulama mengklasifikasikan qiraat menjadi
qiraat sab'ah atau 7 qiraat yang dihimpun oleh Ibnu Mujahid. Selanjutnya berkembang menjadi qiraat asyrah atau 10 qiraat yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam. Di antara imam qiraat yang terkenal adalah Imam Nafi' al-Madani, Ibnu Katsir al-Makki, Asim ibn Abi al-Najud, dan Hamzah al-Kufi. Riwayat Hafaz dari Asim sendiri merupakan bacaan yang paling banyak digunakan oleh umat Islam di dunia saat ini. Dengan demikian, ilmu qiraat menunjukkan bahwa keberagaman bacaan Al-Quran merupakan bagian dari tradisi keilmuan yang otoritatif dan berperan penting dalam memahami makna serta keindahan bahasa Al-Quran. Selanjutnya, masuk pada bagian kesimpulan. Sebagai penutup, penelusuran makna Al-Quran dalam kajian semantik tidak dapat bertumpu pada satu sumber saja, melainkan memerlukan integrasi berbagai sumber yang saling melengkapi. Pendekatan ini penting agar makna ayat dapat dipahami secara utuh, akurat, dan sesuai dengan konteks kebahasaan maupun sejarahnya. Dalam proses tersebut, kamus klasik dan modern membantu menjelaskan perkembangan dan penggunaan makna kata, sementara tafsir berbasis bahasa memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap nuansa makna lafaz Al-Quran. Di sisi lain, syair Arab pra-Islam menjadi bukti autentik penggunaan bahasa Arab sebelum turunnya wahyu, sedangkan ilmu qiraat memperlihatkan keberagaman bacaan yang sah dan memperkaya pemahaman terhadap makna ayat. Dengan mengintegrasi seluruh sumber tersebut, kajian semantik Al-Quran dapat menghasilkan pemahaman yang lebih objektif, historis, dan ilmiah terhadap pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, demikian presentasi kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.